Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan dan rahmati. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini, khutbah yang semoga Allah terima ini, dengan memanjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang harus kita syukuri dan kita prioritaskan untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang dengannya kita akan mendapatkan inti dari kehidupan dunia. Nikmat yang menjadi syarat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi dia beriman kepada Allah, maka kami akan anugerahkan ia kehidupan yang bahagia. Oleh karena itu bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjadi salah satu hamba-hambanya yang menyambut seruannya di hari Jumat siang ini untuk mengerjakan sholat Jumat berjamaah, salah satu syiar Islam yang menunjukkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Karena ini bukan tentang kekuatan kita, ini bukan tentang kesehatan kita. Ada banyak orang sehat tidak sholat Jumat pada siang hari ini. Ada orang yang punya fisik yang sempurna, tidak mampu melangkahkan kakinya ke salah satu rumah-rumah Allah, padahal jarak antara dia dengan masjid sangat dekat. Ini masalah iman, ini masalah taufik, ini masalah hidayah. Maka sadarkan diri kita bahwa bukan kita yang hebat, namun Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala yang masih menyayangi kita. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kembali khatib ingin menjelaskan dan mengingatkan kepada diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata yang benar, ucapkanlah kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian, amal-amal kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya problem. Alangkah naifnya diri ini kalau kita masih berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan seluruh problem kehidupan kita. Siapa kita? Apa yang akan terjadi nanti sore saja kita nggak akan pernah tahu. Apa yang akan terjadi 5 menit dari detik ini kita tidak pernah bisa memastikan. Kita nggak bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita dengan diri kita, dengan otak kita, dengan kecerdasan kita, pengalaman kita. Ulama mengatakan
law lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtinabuhu fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau saja bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu, maka yang akan menghancurkan dia pertama kali adalah blundernya sendiri. Yang menghancurkan dia pertama kali bukan hatersnya, bukan kompetitornya, bukan penghasat dan pendengkinya, bukan orang yang jahat dengan kita. Yang pertama kali menghancurkan diri kita adalah blunder-blunder kita, kesalahan kita dalam melangkah, kesalahan kita dalam menganalisa, kesalahan kita dalam membaca masalah, kesalahan kita dalam berpikir, kesalahan kita dalam membaca sebuah kejadian yang ada di dalam diri hidup kita dan di hadapan mata kita. Itu yang membuat seseorang hancur sebelum dia dihancurkan oleh musuhnya, sebelum dia dihancurkan oleh pendengkinya, sebelum dia dihancurkan oleh penghasadnya, sebelum dia dihancurkan oleh hatersnya dan orang-orang yang benci kepada dia. Tapi kita lupa tentang ilmu kehidupan ini dan kita selalu berpikir keluar, jemaah. Kita selalu berpikir orang lain. Padahal yang menghancurkan kita ada dalam diri kita sendiri. Kita selalu berpikir bagaimana kalau si A menjegal saya, si B membicarakan saya, si C memfitnah saya, si D membunuh karakter saya. Padahal yang menghancurkan kehidupan seorang bukan ketika si A, B, C, D melakukan itu semua. Tapi yang menghancurkan seseorang adalah ketika dia lemah dan dia tidak beriman dan tidak bertakwa. Lalu dia melakukan blunder dan dia hancur sebelum dia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah. Makanya yang Allah janjikan, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan benar. Maka Allah akan perbaiki amal kalian. Allah yang akan perbaiki. Allah yang akan perbaiki. Kita nggak perlu capek-capek memperbaiki semuanya dengan diri kita. Bukan itu konsepnya. Allah yang akan memperbaiki. Tapi begitulah manusia. Kalau tawaran itu datang dari makhluk, kita akan antusias menyambutnya. Kalau ada bos kita mengatakan, sebutkan urusan lo, lalu gue akan perbaiki semua. Maka kita akan semangat merespon bos kita tersebut. Kalau teman kita, orang yang sangat kaya di Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat mengatakan, sebutkan masalah-masalah kamu, aku akan perbaiki semua. Kita akan antusias dalam merespon tawaran tersebut. Tapi bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Bagaimana dengan Fa'alul lima yurid? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dengan tegas di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan kalau berbicara, bicaralah dengan benar. Maka Allah akan memperbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Siapa di antara kita mau menyambut tawaran tersebut? Hanya kita dan hati kecil kita yang bisa menjawab ini semua. Oleh karena itu, marilah kita mengevaluasi diri dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam sebuah hadits Muslim, Ubay bin Ka'ab pernah menyampaikan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu. Ada seseorang yang sepengetahuanku, aku tidak tahu ada orang yang lebih jauh tinggalnya dari masjid dibanding dia. Ini orang, kata Ubay bin Ka'ab, adalah orang yang rumahnya, yang tempat tinggalnya paling jauh dari masjid. Sepengetahuanku, saya nggak tahu ada orang yang lebih jauh dari masjid dibanding orang ini. Wa kana la tukhti'uhu shalah. Dan yang menakjubkannya, dia tidak pernah ketinggalan sholat di masjid. Dia tidak pernah alfa dalam sholat di masjid. Dia tidak pernah absen dalam sholat di masjid. Padahal rumahnya paling jauh dari masjid dibanding yang lain. Tapi dia tidak pernah absen dalam sholat berjamaah di masjid. Hadirin Allah muliakan. Faqilalah,
Au faqultulah. Lalu Ubay bin Ka'ab ketika melihat kondisi orang ini, ia punya ide, ia punya masukan, ia punya arahan. Karena nggak mudah jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jaga sholat 5 waktu di Jakarta saja tidak mudah. Padahal kita tahu di siang hari berapa panas maksimum di Jakarta. Lalu bandingkan dengan kota Madinah pada saat itu. 48 derajat misalnya, 50 derajat, mudah kita jalan ke masjid sholat zuhur atau sholat Jumat dengan panas 50 derajat. Sebuah hal yang sangat sulit. Maka Ubay bin Ka'ab menawarkan tawaran kepada orang ini. Lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulmai aw fi ramda. Bagaimana kalau engkau beli seekor keledai sehingga engkau bisa gunakan khususnya pada saat engkau melintasi jalan yang sangat panas dan kondisi yang tidak kondusif, suhu ekstrim, jangan jalan kaki. Jadi ternyata orang ini jalan kaki jamaah sekalian. Ia tidak naik keledai, ia tidak naik kuda, ia tidak naik unta. Dia jalan kaki. Berbeda dengan kita ketika sholat ke masjid kompleknya dia naik motor. Itu pun kadang-kadang nggak datang ke masjid. Atau dia hanya tinggal melangkah, lalu pencet tombol lift dan dia bisa sampai ke masjid. Tapi seringkali dia tidak hadir di masjid. Padahal hanya tinggal tombol. Lalu lift itu akan membawa dia ke lantai di mana dia bisa sholat berjamaah di masjid. Orang ini tidak. Dia harus menghadapi cuaca ekstrim. Dan dia tidak ada kendaraan sama sekali. Maka itulah yang disarankan oleh Ubay bin Ka'ab. Beli keledai saja. Sehingga kau bisa gunakan khususnya dalam cuaca ekstrim dan dalam trek atau medan yang tidak kondusif seperti Romdos. Rondo adalah sebuah medan yang sangat panas di cuaca ekstrim pada saat itu. Hadirin Allah muliakan. Apa jawab orang tersebut? Ini yang simple, tepat sasaran dan jitu. Orang itu justru menjawab, "Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid." Wahai Ubay dan wahai teman-temanku semua, terima kasih atas masukannya. Tapi terus terang dari awal saya tidak suka kalau rumah saya dekat dengan masjid. Dan ini pandangan pribadi. Ini bukan hukum. Dan saya tidak memaksakan orang lain. Ini pandangan pribadi. Pribadi saya lebih suka rumah saya jauh dari masjid. Dan saya berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Lalu pulang dengan jalan kaki. Inni uridu an yuktaba li mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Karena ini memang skenario saya dari awal, kata beliau. Gak usah khawatir. Gak usah kasih masukan untuk beli kendaraan. Ini skenario saya dari awal. Memang saya ingin demikian. Rumah saya jauh dari masjid. Lalu saya berjalan kaki karena harapan saya setiap langkah kaki saya dari rumah ke masjid mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, ruju'i idza raja'tu ila ahli. Dan begitu juga ketika aku selesai sholat zuhur berjamaah atau asar berjamaah atau maghrib berjamaah atau isya berjamaah atau subuh berjamaah, lalu aku pulang kembali dari masjid ke rumahku yang sangat jauh tersebut, aku berjalan kaki, aku berharap setiap langkahku mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menggugurkan dosa-dosaku tersebut. Terima kasih atas masukannya. Tapi memang ini skenario dari awal. Dan orang ini sangat menikmati skenario tersebut. Dan tidak tertarik menukar itu dengan kondisi yang lebih nyaman.
Maka Rasulullah SAW merespon ucapan orang tersebut, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah memberikan seluruh harapanmu itu semua. Dalam riwayat, inna laka mahtasabta, engkau mendapatkan apa yang engkau harapkan itu. Setiap langkah kakimu pahala. Dan digugurkan dosa. Baik ketika dari rumah ke masjid, maupun dari masjid ke rumah. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan. Hadis yang simpel tapi menunjukkan bagaimana ketakwaan itu hidup di tengah-tengah keseharian kita. Hadis yang sederhana tapi menunjukkan bahwa ketakwaan bukan omong kosong. Ketakwaan bukan retorika semata. Ketakwaan bukan sebuah hal yang hanya lip service yang hanya bisa diucapkan dan menjadi pemanis-pemanis lisan. Hadis ini menunjukkan bagaimana ketakwaan itu real dan terlihat indah ketika masuk ke dalam sanubari seseorang. Bagaimana ketakwaan merubah cara berpikir seseorang. Ia tidak lagi berpikir tentang panasnya cuaca, beratnya perjalanan. Ya, perjalanan dari rumah ke masjid. Tapi itu berat, hadirin. Dan dari masjid ke rumah. Bagi yang pernah umrah atau haji akan merasakan gak mudah jika hotel kita 500 meter dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di tengah-tengah musim panas. Semoga jamaah diundang sebagai jamaah umrah dan haji oleh Allah SWT. Hadirin Allah muliakan. Dan orang bisa jatuh, bisa pingsan, bisa dehidrasi. Tetapi orang yang bertakwa berpikir dengan cara yang berbeda. Orang yang bertakwa bukan berpikir secara fisik, secara material semata, tapi berpikir secara akhirat. Ia tidak hanya berpikir secara tangible, tapi dia berpikir secara intangible. Ia tidak hanya berpikir tentang keringat, tentang capek, tentang letih, tentang lelah, tapi ia berpikir tentang pahala, tentang keberkahan, tentang pengampunan dosa, tentang kenikmatan jiwa, tentang kebahagiaan. Dan seringkali kita lupakan hal tersebut. Dan kita dihukum karena pola pikir kita itu. Ketika kita hanya berpikir materi, kita hanya berpikir tentang enak atau tidaknya fisik, kita hanya berpikir tentang nyaman atau tidak nyamannya fisik, kita hanya berpikir tentang uang, kita hanya berpikir tentang semua hal yang kasat mata, dan kita lupa tentang ridho Allah. Kita lupa tentang keberkahan, kita lupa tentang keikhlasan, kita lupa tentang bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap derap langkah kita, dengan setiap rupiah yang kita kumpulkan. Dan akhirnya apa, hadirin? Tidak ada kebahagiaan di dalam hidup, tidak ada kenyamanan, tidak ada keluh kesah. Tidak ada kebahagiaan, yang ada adalah keluh kesah. Orang ini tidak ada keluh kesahnya sama sekali, padahal ia melewati hari-hari yang berat. Hadirin, berat, hadirin. Orang ini tinggal di tempat yang paling jauh dari masjid. 5 kali bolak-balik, 50 derajat. Gak mudah, tapi gak ngeluh. Gak tertekan, bahkan happy. Dia senang. Bahkan bisa menolak masukan yang tujuan masukan tersebut membuat dia jauh lebih nyaman secara duniawi. Dia gak mau. Pernahkah kita menolak masukan dari teman kita? Masukan yang tulus, dan masukan itu kalau kita jalankan akan nambah income kita,
akan membuat kita lebih nyaman dalam hidup, akan membuat kita mengganti mobil dari yang biasa-biasa saja menjadi lebih baik, tapi kita tolak. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan pahala dari kondisi kita pada saat ini. Siapa di antara kita pernah melakukan itu sekali saja seumur hidupnya? Dan dia lakukan bukan karena berat hati, dia lakukan karena kebahagiaan yang dia rasakan, dan dia tidak ingin melepaskan kebahagiaan itu, dan dia tidak ingin mengganti kebahagiaan itu dengan kenyamanan dunia yang halal, bukan yang haram. Hadirin, pembicaraan hadis ini yang halal, dan itulah iman. Pandangan pribadi, hadirin tidak harus melakukan hal yang sama lalu mulai besok kita kandangkan motor kita lalu kita harus jalan kaki ke masjid. Tidak. Tapi yang perlu kita ingatkan dari hadis ini adalah bahwa ada banyak atau ada pola pikir lain dalam hidup. Ada logika lain dalam hidup. Seringkali kita sudah buktikan sendiri, logika kita tidak pernah berhasil mendapatkan kebahagiaan. Logika kita selalu gagal untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Logika kita selalu gagal dalam membuat kita tenang dalam hidup. Logika kita selalu gagal dalam mendapatkan ketentraman dalam hidup. Tapi kita nggak mau mengganti logika itu. Kita terus gunakan pola pikir yang sama. Pola pikir materialistis, pola pikir ahli dunia, pola pikir lupa terhadap akhirat. Padahal kalau saja kita mau melihat sisi lain dari kehidupan, lalu kita melihat konsep yang berbeda yang ditawarkan Rasulullah SAW, maka semua akan berubah. Hadirin, konsep yang saya sampaikan ini, itu bukan pemikiran 1-2 orang. Ini konsep yang telah proven, terbukti 15 abad. 15 abad. Hadis ini riwayat Imam Muslim. 15 abad. Konsep ini hidup dan terbukti membahagiakan seseorang. Bandingkan dengan logika kita. Sudah berapa tahun logika kita itu eksis dalam kehidupan. Dan apakah terbukti berhasil? Mari kita kembali merenung. Dan mari kita berpikir, apakah benar jalan yang kita tempuh ini memberikan kita kebahagiaan? Atau ini momentum untuk restart ulang kehidupan? Untuk kembali berpikir tentang logika berpikir. Dan kita kembali kepada Rasul kita SAW dan para sahabat beliau yang telah terbukti menjalankan iman dan ketakwaan sehingga mereka bisa berhasil di dunia dan di akhirat. Ini bukan isapan jempol. Dan ini menunjukkan bahwa amal soleh kalau terkesan berat, itu seringkali opini para penonton. Sedangkan yang melakukannya, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, ia akan diberikan kehidupan yang bahagia. Jalan kaki di bawah 50 derajat, itu penderitaan. Ya, karena kita sebagai penonton, tapi tidak bagi sahabat yang satu ini. Dia pelaku. Dia lakukan dengan iman dan ketakwaan. Dan dia menikmati itu semua. Terserah orang bisa beropini, tapi fakta tidak pernah berubah. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan untuk mengisi hari-hari kita dengan iman dan ketakwaan. Dan semoga Allah memberikan hidayah untuk kembali ke jalannya. Dan apabila kita sudah berada di jalannya, semoga Allah memberikan kita hidayah untuk istiqomah dan terus berada di jalannya sampai kita wafat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum ala al-qawmil kafirin. Allahumma afrik alaihim sabra. Allahumma anzil sakinataka alaihim ya arhamar rahimin. Allahumma ashdud wata'ataka ala al-yahudi al-zalimin wa man a'anahum wa ayyadahum. Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini Yusuf. Allahumma al'anhum la'nan kabira wa dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.